Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 889 sampai bab 890. Bab 889 Angin Dingin sungguh luar biasa. Sebagai Master Anjin, Han Ning kaget saat serangan diam-diamnya gagal. Ia justru dibunuh oleh Ji Fei tanpa ada kemampuan untuk melawan. Kamu adalah Grandmasternya? Han Feng mau tidak mau bertanya. Setelah mengatakan itu, dia segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal dirinya sendiri. Karena mustahil, ini benar-benar mustahil. Bagaimana Ji Fei bisa menjadi Grandmaster di usia yang begitu muda? Tetapi bahkan jika dia bukan seorang master, dia masih seorang master setengah langkah, yang jauh lebih kuat dari Master Kegelapan. Tetapi dia dan Han Cai masih hidup. Mereka berdua adalah Master Anjin tahap akhir, dan mereka juga orang-orang yang akan menerima ambang batas Master. Jika keduanya bekerja sama, masih mungkin untuk membunuh Ji Fei. Nak, bayar adikku dengan nyawamu. Angin dingin berhenti bertiup, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan, menghindari tubuh terbang Han Ning, dan meninju kepala Ji Fei dengan keras. Seluruh udara sepertinya pecah, mengeluarkan suara berderak. Ji Fei menoleh untuk melihat Han Feng. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah dia ketakutan. Pada saat yang sama, Han Cai, yang sedang menyergap di tanah, bergegas menuju Ji Fei seperti bom yang menembus tanah dengan cepat. Ujung pisau di tangan kirinya mengarah ke atas dan langsung menuju ke tubuh bagian bawah Ji Fei. Sementara pisau di tangan kanannya menebas langsung ke kaki Ji Fei. Han Feng dan Han Cai bergerak naik turun, membuat Ji Fei tampak diselimuti aura pembunuh. Udara di seluruh ruangan tampak membeku, dan sehelai daun yang terbawa angin dingin melayang di udara, seolah ditarik oleh gaya magnet yang sangat besar. Senyuman arogan muncul di wajah Han Feng. Ji Fei, di usiamu dan dengan kultivasi seperti itu, kamu sudah menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Sayangnya setelah hari ini, mungkin tidak akan pernah ada orang jenius seperti itu lagi di dunia. Kapan? Setelah Han Feng selesai berbicara, pisau Han Cai mengenai kaki Ji Fei, menimbulkan suara keras. Senyuman Han Feng semakin cerah. Hanya pedang tangan kanan Han Cai berhenti, dan pedang tangan kiri berhenti di udara. Matanya melebar dan dia menatap Ji Fei, tak terbayangkan. Karena pisaunya tidak bisa melukai kaki Ji Fei. Rasanya seperti ditebang di tiang besi. Han Feng juga melihat pemandangan ini dengan jelas pada saat ini dan juga terkejut. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat kaki Ji Fei bergerak, dan udara di sekitarnya sepertinya didorong oleh angin, membentuk aliran udara putih, lebih seperti pedang terhunus, langsung menuju ke arah Han Cai. Han Cai menatap kosong, lupa menghindar, dan tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya bersinar dan terbang menuju kejauhan. Pada saat yang sama, dia merasa dadanya seperti ditusuk oleh pedang tajam. Darah muncrat, dan energi di tubuhnya dilepaskan seketika. Dunia di depan kita semakin membingungkan, buram, dan mati. Dia benar-benar mati seperti ini. Sampai kematiannya, dia tidak pernah tahu apakah pedangnya yang tumpul atau kaki Ji Fei yang kaku. Han Feng, satu-satunya yang hidup, mengalami keterkejutan di wajahnya, yang tidak dapat dibayangkan. Setelah menatap Ji Fei untuk waktu yang lama, bibirnya bergerak dan dia bertanya, apakah kamu seorang Grandmaster? Baru saja, dia mengira Ji Fei hanyalah master setengah langkah. Sekarang saya tahu bahwa Ji Fei di depan saya sebenarnya adalah Grandmaster.
Itu tidak pernah terpikir olehnya, karena dia terlalu lelah untuk memikirkannya. Anda tahu, mereka bertiga, kakak dan adik, telah berlatih sepanjang hidup mereka. Mereka telah meningkatkan kemampuan mereka dan memperkuat latihan mereka melalui pembunuhan terus-menerus, hampir tidak mendekati ambang batas menjadi seorang master. Namun hasilnya tidak sebaik pemuda berusia 20-an. Ini bagaimana cara membandingkannya? Ini. Bagaimana mungkin masa hidup mereka kurang dari 20 tahun seperti Ji-Fei? Apakah dia mulai berlatih sejak dalam kandungan ibunya? Melihat Ji-Fei, Han Feng merasa seluruh hidupnya dihabiskan dengan sia-sia. Melihat Ji-Fei, Han Feng merasa seperti bola kempes. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Suara tenang Ji-Fei terdengar. Namun, angin dingin tidak bisa menahan menggigil. Dia sepertinya telah berdiri di tengah angin dingin selama 3-9 hari, dan seluruh tubuhnya sangat dingin sehingga membuat orang merasa menyeramkan. Angin dinginnya tidak sebaik angin dingin 3 atau 9 hari. Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Dalam menghadapi hidup dan mati, rasa takut terhadap angin dingin tidak bisa dihindari. Betapapun buruknya hidup, itu lebih baik daripada mati. Katakan padaku di mana markas Su Zonglen berada. Aku tidak akan mengatakannya. Klik. Tangan Ji-Fei telah mencubit lehernya, dan dengan kekuatan yang tiba-tiba, angin dingin terasa seolah seluruh tubuhnya dibekukan oleh angin musim dingin, membuatnya benar-benar kedinginan. Dia memandang Ji-Fei. Bibirnya bergerak, tetapi dia tidak dapat berbicara lagi. Dia takut mati, baru saja. Dia hanya ingin dengan sengaja tidak mengatakan apa-apa, untuk membuat Ji-Fei memperhatikannya, dan kemudian mengancam Ji-Fei untuk memberi dirinya waktu jeda. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa di mata Ji-Fei, hidup dan mati begitu sederhana, bahkan sesederhana satu kalimat saja. Dia sudah memikirkan persyaratan yang ingin dia negosiasikan dengan Ji-Fei, tapi itu membusuk di perutnya selamanya, menjadi rasa sakit permanen dan penderitaan yang tak ada habisnya. Itu benar-benar hilang dan dia menelannya sepenuhnya. Karena Ji-Fei memberinya kesempatan, dia selalu mengatakan banyak hal hanya sekali, tetapi banyak orang tidak peduli atau tidak mempercayainya. Hari ini, Han Feng membayar konsekuensi yang menyakitkan atas ketidakpercayaannya, sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu mengapa Ji-Fei tidak bisa menanyakan satu pertanyaan lagi sampai kematiannya. Dunia memang seperti ini. Banyak orang yang baru mengetahui penyesalan setelah kehilangan sesuatu. Tetapi di mana obat penyesalannya? Ji-Fei melepaskan tangannya, dan tubuh Han Feng terjatuh dengan lembut. Dia tidak mati dalam angin dingin, tapi rasa sakit dan ketakutan sebelum kematiannya membuatnya lebih mengerikan daripada mati dalam angin dingin. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Hembusan angin gunung bertiup, dan pepohonan kembali bersuara. Cabang dan daunnya yang patah tidak dapat disambungkan kembali, namun masih hidup dengan akarnya. Ji-Fei melihat ke kejauhan. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh semua orang di Suzong Eli, pengejaran organisasi pembunuh terhadapnya tidak akan berakhir. Keluar, Ji-Fei memandangi pepohonan di kejauhan dan berteriak. Hu Sueyao menatap kosong ke arah mata Ji-Fei, dan melihat seorang pria bertopeng kepala banteng berlari keluar dari dalam. Halo, Tuan Ji. Suaranya bergetar, dan dia langsung berlutut. Su Niu, salah satu dari 12 binatang Su. Sekarang di depan Ji-Fei, itu adalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh Ji-Fei. Apakah semua orang yang kembali sudah mati? Ji-Fei bertanya dengan ringan.
Sun Yu memiliki ketakutan di matanya dan mengangguk secara mekanis. Kematian, semuanya mati. Ji Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Bagaimana mereka tahu aku ada di sini? Sun Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku baru mengetahuinya dan bergegas ke sini. Tapi kamu sudah menyelesaikannya. Mata Ji Fei tertuju pada mata Sun Yu, dan dia tidak menghindarinya karena dia tidak berbohong. Oke, saya akan kembali ke kota Ningjiang sekarang dan menunggu gelombang pembunuhan berikutnya di Suzong Eli. Ji Fei tahu bahwa Sun Yu tidak akan berbohong padanya dan tidak ingin membuang waktu. Tuan Ji, saya mendengar bahwa aliansi seni bela diri sedang dalam kekacauan sekarang, dan mereka sudah berencana untuk mencekik Anda. Sun Yu mengingatkan dengan cepat. Mulut Ji Fei menunjukkan niat membunuh yang dingin. Bab 890, apakah kamu mendengarkanku? Aliansi seni bela diri. Dia baru saja menghancurkan aliansi seni bela diri kota Chuzhou. Dia awalnya ingin menghancurkan seluruh aliansi seni bela diri sekaligus. Namun, karena kemunculan Suzong Eli yang tiba-tiba, dia tidak dapat melanjutkan dan bersiap untuk kembali ke kota Ningjiang. Di satu sisi, dia akan melindungi keselamatan Li Ruoxi, dan di sisi lain, dia akan terus menyelidiki berita tersebut tentang aliansi seni bela diri dan Gang Suzong dan melakukan serangan yang ditargetkan. Sekarang sudah lebih baik, tapi kamu ingin bunuh diri. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Dan mengenai perjalanannya ke Chuzhou, fakta bahwa Suzong Eli mampu mengirim begitu banyak orang untuk membunuhnya berarti orang-orang di Suzong Eli ada di sisinya. Kalau tidak, mereka akan bisa menyergap dan berkomplot melawan saya kemarin, dan mereka akan lebih terkejut lagi karena mereka mampu mengendalikan dedaunan musim gugur di Chuzhou ketika saya datang untuk mengawasi mereka. Pengkhianat. Dalam sekejap, dua kata ini muncul di benak Ji Fei. Tetapi dia segera melepaskan gagasan ini. Tidak akan pernah ada pengkhianat di antara orang-orang di sekitarnya. Maka hanya ada satu kemungkinan. Seseorang diam-diam mengawasinya dan mengirim pasukan untuk membunuhnya. Seng Lingyun dan Hong Men pasti tidak akan melakukannya. Xiao Hongyan adalah wanita tomboy. Dia masih ingin Seng Lingyun menjadi wanitanya. Ji Fei mau tidak mau merasa sedikit penasaran di dalam hatinya. Siapa itu? Dia tidak mengatakan apa-apa, menahan rasa penasarannya dan menatap Sun Yu. Mereka semua sudah mati. Bolehkah kamu kembali seperti ini? Sun Yu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku datang ke sini sendirian. Bisa dikatakan aku terlambat selangkah. Mereka semua terbunuh. Ji Fei mengangguk. Bagus, bawa ke pergi. Seni bela dirinya telah dinonaktifkan olehku. Setelah kembali kali ini, jangan biarkan dia keluar untuk berpartisipasi dalam urusanku dengan Su Zonglen, agar tidak terluka. Dia. Sun Yu segera mengangguk. Dimengerti. Saya pasti akan menemukan cara untuk merawatnya dengan baik. Ji Fei berhenti berbicara dan pergi bersama Hu Sueyao. Sekarang Hu Sueyao tidak lagi ingin melihat dedaunan musim gugur di Chuzhou. Sekarang ketika saya memikirkan kunjungan saya ke Chuzhou hari ini, jika saya tidak bertemu Ji Fei, apa yang akan saya lakukan sekarang? Mungkin dia sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga dia bahkan disakiti oleh binatang buas Xiong Tianfeng itu. Saya bahkan lebih berterima kasih kepada Ji Fei di dalam hati saya, dan mata yang dia lihat pada Ji Fei penuh dengan kelembutan yang tak terbatas dan ribuan pikiran. Ji Fei tidak memiliki pemikiran ini, tetapi sedang memikirkan siapa yang dapat mengendalikan orang-orang di Gang Suzong dan melakukan serangan tepat terhadapnya setiap saat. Orang ini harus disingkirkan, kalau tidak dia akan tetap pasif. Keduanya kembali ke kota,
menemukan Qiyuan, dan makan. Jifei mengatur agar Qiyuan mengirim Hu Sueyao kembali ke kota Ninghai untuk sekolah, sementara dia terbang kembali ke kota Ningjiang sendirian. Meskipun Hu Sueyao tidak ingin berpisah dari Jifei, apa yang terjadi hari ini membuatnya tidak punya pilihan selain kembali. Saat Jifei hendak naik pesawat, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah panggilan Bai Song, dia langsung menekan tombol untuk terhubung. "Bos, tahukah Anda siapa bos di balik Chen Fei Group?" Nada suara Bai Song bahkan sedikit bersemangat. WHO, Jifei belum benar-benar menyelidikinya, ada terlalu banyak hal dan tenaga kerja tidak cukup. "Huo Mengchen," Bai Song berkata dengan penuh semangat. "Ada apa dengan Huo Mengchen?" Jifei bertanya tanpa berpikir terlalu banyak. Bai Song berada di sisi lain, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mengapa Raja Naga menjadi begitu lambat? Namun dia tetap berkata, "Namanya hanya berbeda satu kata dengan nama bibimu." Mendesis, Jifei menghirup udara dingin dan langsung berdiri di tempat dengan ekspresi kompleks di wajahnya. "Bos, saya mendengar bahwa Huo Lei memberi Anda surat selama duel terakhir Anda dengan Tao King Song. Jadi saya menyelidikinya secara khusus. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Nada suara Jifei sedikit bersemangat, dan bahkan tangan yang memegang telepon pun bergetar. Surat yang hanya berisi namaku terus muncul di benakku. Itu adalah tulisan tangan ibuku. Tidak ada penemuan spesifik. Huo Mengchen ini tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Tapi saya telah melihat fotonya sebelumnya. Dan sosoknya sepertinya sangat mirip dengan bibi saya. Ini Jifei merasakan hawa dingin di punggungnya dan merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak takut, tapi bersemangat. Bai Song serius dalam pekerjaan dan pandai melacak. Dia selalu menjadi yang terbaik dalam pengumpulan intelijen. Sejak dia mengatakan ini, itu membuktikan bahwa dia setidaknya 90% yakin di dalam hatinya. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengatakan ini. Jadi ini membuat Jifei memikirkan kemungkinan bahwa Huo Mengchen adalah ibunya Zhao Mengchen. Tapi di mana wanita ini? Dia tidak tahu. Lao Wu, terus selidiki masalah ini. Saya akan kembali ke kota Ningjiang sekarang dan bertanya sendiri kepada Huo Lei. Jangan khawatir Raja Naga, aku pasti akan memberikan rencana analisis dan hasil untukmu sesegera mungkin. Bagus, Jifei menutup telepon, dan tiba-tiba ada sentuhan kegembiraan di matanya, kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya menelepon Huo Lei. Huo Lei di sisi lain sibuk dengan investasi grup Chen Fei di kota Ningjiang. Sekarang manajer umum Gu Qingzong jarang peduli dengan urusan perusahaan. Dia kebanyakan membiarkan Huo Lei mengambil keputusan dan hanya memeriksa pada saat-saat kritis. Adapun ketuanya, Huo Mengchen, dia jarang menghubunginya dan bahkan tidak meneleponnya ketika tidak terjadi apa-apa. Jadi Huo Lei jauh lebih lelah sekarang. Pada saat ini, ponsel di tangan tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat nama yang terpampang di sana adalah Jifei, dia tertegun sejenak, kemudian wajah cantiknya memerah dan jantungnya bergetar hebat. Jifei tidak banyak berhubungan dengannya. Kontak paling intim adalah duel terakhir antara Jifei dan Tao King Song. Saya tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Tapi saya tahu bahwa Jifei sangat bersemangat. Setelah membunuh guru Tao King Song, dia memberitahu Huo Lei bahwa dia akan datang mencarinya. Sekarang, saya sebenarnya menyebut diri saya sendiri. Entah kenapa, tapi seperti wanita kecil yang melihat kekasihnya, dia merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya.
Mungkinkah ketika Jifei berkata dia akan datang mencarinya, dia benar-benar datang untuk menemukannya? Huo Lei menekan semua pikirannya, buru-buru mengangkat telepon dan menekan sambungkan. Huo Lei, apakah kamu ada waktu luang? Suara cemas Jifei terdengar. Ketika Huo Lei mendengar suara cemas Jifei, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, menunjukkan kekhawatiran. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak dalam bahaya? Huo Lei sedikit malu ketika dia bertanya dengan prihatin, dan mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya, mengapa dia bersikap begitu gugup dan cemas. Jifei juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam suaranya barusan, dan dengan cepat menekan perasaan rumit di hatinya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bertanya padamu, siapa orang yang mengirimiku surat itu, Hari?" Mata Huo Lei meredup, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya, dan dia terdiam. Ternyata saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Apalagi peduli dengan diri saya sendiri, memikirkan penampilanku barusan. Aku merasa sangat kecewa. Jifei tidak mengetahui perubahan Huo Lei. Jadi dia terus bertanya dengan cemas, "Apakah kamu mendengarkan saya?" Bersambung,